Ini menjadi pembahasan panjang di kalangan para fuqaha tentang mendonorkan organ tubuh. Misalnya ada keluarganya yang sakit, dia sebelum meninggal, saya wasiatkan ini mata saya nanti didonorkan kepada fulan bin fulan, didonorkan kepada, tapi di saat saya sudah meninggal. Ini wasiat. Nah, wasiat seperti ini terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Ada yang melarang mutlak, haram, tidak bisa. Anggota tubuh ini tidak bisa didonorkan secara mutlak. Ada yang berpendapat demikian. Namun ada juga yang membolehkan. Ada beberapa ulama yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Muqayyad, ada syarat-syarat. Seperti seorang ulama namanya Dr. Yusuf Qaradawi, punya kitab judulnya Al-Fatawi Al-Mu'asarah, fatwa kontemporer, fatwa kekinian, karena kasus ini tidak pernah ada di zaman dulu. Ini termasuk kasus baru, sehingga Imam Syafi'i tidak membahas tentang masalah tersebut, donor organ tubuh. Nah, Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitab Al-Fatawi Al-Mu'asarah berpendapat hukumnya boleh. Jadi diperbolehkan mendonorkan organ tubuh. Bahkan beliau katakan termasuk sedekah paling terbesar. Sedekah yang paling terbesar itu mendonorkan organ tubuh. Kenapa? Karena harganya lebih mahal dari harta. Tapi beliau memberikan syarat. Yang pertama, ketika mendonorkan, ini baik dalam keadaan hidup atau meninggal. Hidup juga boleh dia donorkan. Di saat meninggal juga dia wasiatkan juga boleh. Menurut Syekh Yusuf Qaradawi, dengan syarat yang pertama, tidak diperjualbelikan, bukan niat dagang. Ketika dia masih hidup misalnya, dia katakan ini saya punya mata, boleh kau donor tapi harganya sekian. Ini saya punya ginjal, boleh kau donor dengan harga sekian. Itu tidak boleh. Itu kesepakatan ulama, organ tubuh tidak boleh diperjualbelikan, tapi untuk sedekah. Nah, kemudian syarat kedua, beliau katakan harus organ tubuh yang ibaratnya ada dua. Jika diambil tidak membahayakan dirinya. Misalnya ginjal. Ginjal ini kan ada dua. Tapi kalau yang membahayakan dirinya, jantung, diambil langsung mati. Paru-paru, maka ini tidak diperbolehkan jika memunculkan mudarat, karena berlandaskan hadis Nabi Muhammad SAW, la darara wa la dirar. Nabi katakan, la tadurru nafsak wa la tadurru ghairak. Ma'nahu, makna dari hadis tersebut, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi syarat berikutnya, kalau mau mendonorkan, yang pertama tadi tidak diperjualbelikan. Yang kedua, organ tubuh yang tidak membahayakan dirinya jika diambil. Atau sebaliknya, yang bersangkutan ketika dapat organ tubuh tersebut belum ada jaminan bahwa dia selamat, masih dugaan. Harus yakin dokter, oh ini kalau diambil, dipakai, operasi, sehat. Kemudian yang ketiga, harus ada ridho dari, kalau dia seorang laki-laki punya istri, istrinya, keluarganya yang menerima warisan, itu harus ridho. Tapi kalau ada yang menolak, orang tuanya tidak mau, tidak boleh. Kemudian yang keempat dikatakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yaitu orang yang didonorkan. Jadi orang ini sakit, memang sudah kritis sekali, ibaratnya sakitnya ini saking parahnya butuh organ tubuh. Tapi kalau masih ada cara lain dia bisa sembuh, maka mendonorkan organ tubuh itu hukumnya haram. Nah, ini rincian yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Kemudian para ulama lainnya, Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', beliau yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, beliau membahas kiasan daripada masalah tersebut. Karena di zaman Imam Nawawi belum ada tuh ya donor-donor organ tubuh, karena medisnya belum berkembang seperti sekarang. Tapi dikiaskan satu kasus. Ini kasus ini
Disebutkan dalam kitab Al-Majmu', juga dalam kitab Al-Muhadzab. Kalau kita dalam keadaan darurat, misalnya di tengah lautan lepas, makanan habis, hanya ada 2 orang, dia sudah mau mati, sahabatnya, kawannya sudah mati, sudah mati, makanan tidak ada, dia kalau tidak makan bisa mati. Maka para ulama, khususnya Imam Nawawi dan ulama Abu Ishaq Syirazi dalam kitab beliau mengatakan boleh dia makan bangkai manusia, karena nilai kehidupannya lebih mahal daripada organ tubuh orang mati. Dia punya nyawa itu lebih mahal, tapi makannya sekedarnya saja untuk bertahan hidup. Kasus yang sama dengan daging babi. Dalam Al-Quran dikatakan boleh dalam keadaan kelaparan, tidak ada makanan, tapi Allah nyatakan bigairi bagin, sebutkan dalam tafsir bigairi bagin, boleh makan tapi bukan sampai kekenyangan, hanya bertahan hidup. Maka dari kasus ini para ulama mengatakan berarti menyumbangkan organ tubuh kepada orang yang membutuhkan itu boleh, baik hidup ataupun mati. Kemudian dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan syarat bisa mendonorkan organ tubuh kepada orang yang sangat membutuhkan untuk keberlangsungan hidup orang tersebut, itu kan tadi tidak boleh dijual belikan, harus diberikan secara sukarela, sedekah. Namun kalau keluarga dari orang yang membutuhkan donor tersebut memberikan kepada orang yang menyumbangkan dia punya organ tubuh sebagai bentuk hibah, hadiah, bukan jual beli, maka itu boleh diterima. Tapi kalau niatnya jual beli haram. Tapi sebagai balas budi hadiah, hukumnya boleh. Itu pernyataan para fuqaha tentang masalah wasiat yang berkaitan tentang mewasiatkan organ tubuhnya ketika meninggal dunia.